Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Renungan hari ini kita masih dalam tema yang sama, yaitu apakah Allah lebih dari satu? Nah, kekasih Tuhan, bangsa Israel tidak selalu setia menyembah satu-satunya Allah yang sejati. Semua bangsa di sekeliling mereka memiliki banyak Allah dan mereka sering berlaku seperti bangsa-bangsa tetangga itu. Nah, pada saat Ahab menjadi raja Israel, ia dan Isabel istrinya menyembah berhala yang disebut Baal dan menyebabkan semua orang Israel ikut menyembah Baal pada saat itu. Masih banyak orang Israel yang menyembah Allah yang sejati, tetapi mereka juga menyembah Baal sekaligus. Jadi dua-duanya mereka sembah. Mereka menyembah Allah sejati dan juga menyembah Baal. Nah, kekasih Tuhan, pada suatu kali Elia, nabi dari Allah yang sejati, menantang nabi-nabi Baal dalam sebuah pertandingan. Nah, ada 450 orang nabi Baal, sedangkan Elia hanya seorang diri. Nah, Elia mengumpulkan bangsa Israel dan nabi-nabi Baal. Nah, ia mengajukan agar ia dan nabi-nabi Baal masing-masing membangun sebuah mezbah dan mempersiapkan korban persembahan di atasnya. Namun demikian, tidak seorang pun dari nabi-nabi Baal itu yang berhasil membuat korban persembahan mereka terbakar. Mereka harus berdoa kepada Allah mereka, dan Elia juga berdoa kepada Allah Elia yang sejati. Nah, kalau korban persembahan yang terbakar, itulah yang akan diakui sebagai Allah yang sesungguhnya. Jadi Elia dan nabi-nabi Baal sama-sama berdoa, apabila ada korban salah satunya yang terbakar, Elia atau nabi-nabi Baal yang terbakar, itu yang diakui sebagai Allah yang sesungguhnya. Nah, kekasih Tuhan, apa yang terjadi? Para nabi Baal mulai bereaksi. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dengan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kekasih Tuhan, berapa lama nabi-nabi Baal itu berusaha untuk mendapatkan jawaban dari Baal mereka, dari berhala mereka? Apa hasilnya? Tidak ada hasil sama sekali. Baal atau berhala mereka tidak melakukan apa-apa, tidak meresponi panggilan nabi-nabi Baal pada saat itu. Tidak ada sesuatu apapun yang Baal atau berhala mereka lakukan. Nah, kemudian giliran Elia. Elia mulai menggali parit di sekeliling mezbahnya dan memerintahkan orang Israel untuk menuangkan 4 buyung air di atas semua korban persembahan dan kayu api. Ia meminta hal ini dilakukan 2 kali lagi sampai air mengalir di sekeliling mezbah dan memenuhi parit yang digali sama Elia. Nah, selanjutnya Elia berdoa kepada Allah yang sejati. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Kekasih Tuhan, kita sudah baca di dalam ayat-ayat ini
Ada Allah yang disembah oleh nabi-nabi Baal dan ada Allah yang disembah oleh nabi Tuhan, yaitu Elia. Dan dapat disimpulkan bahwa Allah yang disembah oleh nabi-nabi Baal pada saat itu adalah Allah yang mati, Allah yang tidak mampu menolong mereka, Allah yang tidak menjawab permintaan mereka, Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah yang disembah Elia adalah Allah yang menjawab Elia, Allah yang melakukan apa yang diminta Elia, Allah yang menjawab doa Elia. Karena Allah yang disembah Elia adalah Allah yang hidup dan Allah yang sejati. Nah, kekasih Tuhan, seandainya Allah itu lebih dari satu atau ada Allah-Allah yang lain, maka pastilah Allahnya nabi-nabi Baal akan menjawab doa dan permintaan mereka. Tetapi karena Allah itu esa, Allah itu hanya satu, Allah hanya satu, yaitu Allah yang disembah Nabi Elia, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup dan sejati. Maka Allahnya Elia menjawab permintaan Elia. Jadi yang benar adalah Allah yang disembah oleh Nabi Tuhan, yaitu Elia, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup dan Allah yang sejati. Nah, kekasih Tuhan, janganlah percaya kepada Baal atau berhala atau Allah-Allah lain selain Allah pencipta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah yang dapat menolong dan menyelamatkan manusia berdosa adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah, Allah yang esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kekasih Tuhan percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Siapapun yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Jadi hanya ada satu Allah, tidak ada Allah yang lain. Hanya ada satu Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang hidup, yang mampu menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.